Selamat datang. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tahapan dan teknik kita melakukan penyusunan rancangan pembelajaran semester. Nah, RPS ini merupakan salah satu hal yang mendasar dalam sebuah kurikulum pendidikan, termasuk pendidikan kedokteran, yang merupakan dokumen penting, wajib ada, dan akan menjadi panduan bagi semua pihak terkait mengenai proses pembelajaran dari sebuah mata kuliah. Setelah mempelajari materi ini, semua peserta diharapkan akan mampu menyusun RPS mata kuliah masing-masing sesuai dengan panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi. Nah, RPS secara definisi adalah dokumen sebuah program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan CPL yang telah ditetapkan. Jadi RPS ini akan menjadi guidance atau panduan baik bagi pengelola blog, bagi dosen pengampu, bagi mahasiswa sendiri terkait apa yang pertama, apa CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang telah diterjemahkan oleh pengelola mata kuliah nanti ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah. Dengan demikian, karena di RPS jelas akan tertera apa target yang akan dicapai dari sebuah mata kuliah, maka mahasiswa bisa mengidentifikasi dari mata kuliah ini apa target saya, sehingga mereka bisa mempersiapkan diri untuk mengikuti mata kuliah tersebut. Nanti kita akan lihat juga bahwa dalam RPS itu akan disertai dengan penjabaran yang menjelaskan dari masing-masing sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah itu apa tahapan-tahapan strategi pembelajaran yang harus dilakukan oleh mahasiswa, bagaimana sistem asesmennya, dan termasuk informasi terkait referensi pendukung, sehingga nanti baik mahasiswa dan dosen akan punya persepsi yang sama dari setiap tahapan mata kuliah. Hal ini nanti diharapkan akan bisa menunjang agar proses pembelajaran dalam sebuah mata kuliah itu bisa menjadi efektif. Nah, RPS ini memiliki beberapa bagian atau komponen. Yang pertama ada identitas dari RPS. Di situ nanti akan dimasukkan nama program studinya, nama dan kode mata kuliahnya, disajikan pada semester berapa jumlah SKS-nya. SKS nanti ini akan terbagi berapa SKS teori, berapa SKS praktikum, dan nama-nama dosen pengampu, khususnya nama dosen yang mengembangkan RPS-nya. Kemudian setelah itu akan ada capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran pada RPS akan terbagi menjadi 3 level. Level yang paling pertama adalah CPL, capaian pembelajaran lulusan, yang merupakan CPL yang dibebankan oleh program studi kepada masing-masing mata kuliah. Jadi nanti kita akan lihat dalam dokumen kurikulum sebuah program studi biasanya akan terdiri dari beberapa CPL. Nah, CPL ini akan diidentifikasikan apa saja bahan kajian dan mata kuliah yang dibutuhkan untuk mencapai CPL tersebut di akhir program studi tersebut. Nah, untuk itu nanti pengelola program studi akan memetakan masing-masing CPL kepada mata kuliah, tergantung dari nanti diskusi antara pengelola program studi dengan pengelola mata kuliah. Nah, CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut nanti oleh pengelola mata kuliah atau pengelola blok akan diterjemahkan menjadi CPMK dan sub CPMK. CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah, merupakan apa yang kita harapkan bisa dicapai oleh mahasiswa kita nanti di akhir mata kuliah. Jadi setelah sebuah mata kuliah atau sebuah blok misalnya 5 pekan atau setelah 1 semester, maka itu yang diharapkan apa yang bisa dicapai oleh mahasiswa kita di akhir masa tersebut. Nanti untuk mencapai CPMK tersebut akan didetilkan lagi menjadi beberapa sub CPMK, sub capaian pembelajaran mata kuliah. Biasanya sub CPMK ini adalah capaian pembelajaran per pertemuan. Namun bisa juga satu sub CPMK perlu dicapai dalam beberapa pertemuan. Yang jelas, sub CPMK adalah bentuk yang lebih dijabarkan dari CPMK. Langkah-langkah apa atau tahapan-tahapan yang perlu dikuasai oleh mahasiswa sebelum mereka bisa mencapai CPMK tersebut.
Selanjutnya ada bahan kajian atau materi pembelajaran yang berisikan topik-topik dari dalam topik-topik yang disajikan dalam mata kuliah tersebut. Lalu ada daftar pustaka, ada daftar pustaka utama dan daftar pustaka pendukung. Daftar pustaka utama ini salah satu kebutuhan akreditasi nanti wajib tersedia di perpustakaan. Jadi nanti semua daftar pustaka utama dalam semua RPS nanti harus didata dan harus tersedia di perpustakaan utama. Jadi harus ada di perpustakaan utama sehingga mahasiswa bisa mengaksesnya. Kemudian ada daftar pustaka pendukung. Sedikit tentang daftar pustaka, kita biasanya di sistem akreditasi diminta untuk menjelaskan integrasi dari penelitian dosen dan pengabdian masyarakat dosen ke dalam kurikulum. Beberapa bentuk integrasi yang bisa kita gunakan adalah kita memasukkan penelitian dan pengabdian masyarakat dosen kita ke dalam sebagai referensi dari mata kuliah pembelajaran kita. Oleh karena itu nanti pada saat menyusun, jika teridentifikasi dosen-dosen sekalian ada yang memiliki penelitian-penelitian yang berhubungan dengan topik-topik yang akan disajikan pada masing-masing mata kuliah dan bisa mendukung kompetensinya, itu bisa dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Lalu ada bentuk dan materi pembelajaran, bisa bervariasi tergantung dari strategi pembelajaran yang akan kita pilih. Untuk di tahap akademik bisa kuliah, praktik lapangan, bisa PBL atau problem based learning, bisa CSL, bisa diskusi dan seterusnya. Sementara di tahap profesi bisa bedside teaching, bisa diskusi kasus, bisa observasi dan seterusnya. Lalu ada metode assessment, metode penilaiannya. Metode assessment ini harus dirancang selaras dengan sub CPMK yang akan dinilai. Dan ini harus disesuaikan juga dengan metode pembelajaran yang kita gunakan. Nanti metode assessment ini terbagi menjadi dua bagian, kriteria dan indikator serta bobot. Nanti kita akan lihat masing-masing secara lebih detail. Nah, ini halaman pertama kita bisa lihat dari RPS, identitas program studi, kemudian ada bobot SKS-nya, kemudian kita lihat di sini ada pengembang RPS-nya, ada koordinator dari mata kuliahnya, dan ada ketua prodi. Nanti CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah akan dimasukkan ke sini. Nah, saat ini kita sudah tidak menggunakan lagi S2 P1 KU1 untuk penggunaan CPL berdasarkan peraturan Permendikbud nomor 53. Sekarang tidak dibedakan tapi ditulis CPL, langsung ditulis CPL-nya. Nah, urutannya tidak berarti kalau ada 5 CPL di sebuah mata kuliah maka kita mengurutnya CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4 atau CPL 5, tidak. Tapi kita mengambil nomor urut CPL tersebut di list dari CPL prodi. Jadi misalnya CPL prodi kita ada 10 misalnya. Kebetulan pada mata kuliah ini yang dibebankan adalah CPL 1, 3, 5, dan 6. Maka tuliskan CPL 1, CPL 3, CPL 5, dan CPL 6. Bukan CPL 1, 2, 3, 4. Jadi kita mengambil nomor CPL yang sesuai dengan urutan pada CPL prodi. Tujuannya adalah agar mudah untuk dipetakan pencapaian CPL tersebut pada masing-masing mata kuliah dan nanti akan bisa mudah dikompilasi dan diidentifikasi kembali mengacu pada CPL mana yang telah dilakukan di masing-masing mata kuliah. Nah, kita berupaya membuat sebuah penyusunan penerjemahan CPL yang dibebankan kepada mata kuliah kita menjadi beberapa CPMK. CPMK nanti akan diterjemahkan lagi menjadi beberapa sub CPMK. Ada satu yang perlu kita samakan persepsi untuk outcome based education, RPS-nya itu harus bisa mengidentifikasi assessment ini akan menguji CPMK mana dan akan menguji CPL yang mana. Sehingga ada satu prinsip untuk bisa memudahkan kita melakukan penilaian tersebut, yaitu satu CPL hanya bisa diwakili oleh satu CPL minimal
terjemahkan menjadi 1 CPMK. Boleh 2, tapi tidak boleh 2 CPL digabungkan menjadi 1 dan diterjemahkan menjadi 1 CPMK. Kenapa? Karena nanti kalau sistem asesmennya dilakukan, kita akan sulit untuk memilah CPMK tersebut untuk pencapaian CPL satunya yang mana, CPL yang duanya yang mana. Oleh karena itu, prinsip pertama adalah 1 CPL minimal 1 CPMK. Boleh lebih dari 1, tapi tidak boleh 2 atau lebih CPL digabungkan menjadi 1 CPMK. Prinsip yang sama juga pada penterjemahan CPMK menjadi sub CPMK. 1 CPMK minimal diterjemahkan menjadi 1 sub CPMK. Boleh lebih 1 sub CPMK. Tapi tidak boleh 2 atau lebih CPMK digabungkan menjadi 1 sub CPMK. Nah, nanti dari masing-masing sub CPMK itu akan diidentifikasi apa indikator keberhasilan mahasiswa mencapai masing-masing sub CPMK tersebut. Setelah indikatornya jelas, baru ditentukan instrumen penilaian dan evaluasinya, apa jenis asesmennya, bagaimana kriterianya, lalu kemudian akan ditentukan untuk masing-masing sub CPMK strategi penelitian apa yang sesuai dengan sub CPMK yang akan dicapai. Nah, melihat kembali 3 level CPL, CPMK, dan sub CPMK tadi, capaian pembelajaran. Jadi CPL tadi adalah penterjemahan karakteristik atau kompetensi mahasiswa yang kita harap mereka kuasai setelah menyelesaikan program studi kita. Jadi setelah mereka lulus, mereka bisa melakukan apa saja. Sementara CPMK adalah kompetensi apa atau kemampuan apa yang harus ditunjukkan atau dicapai oleh mahasiswa di akhir sebuah mata kuliah. Kemudian ini adalah contoh, misalnya sebuah CPL diterjemahkan menjadi CPMK yang sesuai dengan mata kuliah masing-masing. Nah, nanti CPMK akan dirumuskan lagi menjadi sub CPMK, merupakan kemampuan akhir yang bisa dicapai mahasiswa dari satu tahapan atau beberapa tahapan pertemuan di dalam sebuah mata kuliah. Baik CPMK maupun sub CPMK harus dikembangkan dengan menggunakan bahasa yang mendeskripsikan performa yang harus dilakukan oleh mahasiswa, harus spesifik, apa yang perlu bisa lakukan, apa yang harus mampu dilakukan oleh mahasiswa kita, dan harus dapat diukur. Nanti ada satu video yang berkaitan dengan materi ini, yaitu materi tentang penyusunan sasaran pembelajaran. Di situ nanti akan lebih detail, para dokter akan melihat, membedakan untuk masing-masing domain pengetahuan, kognitif, psikomotor, dan afektif, apa taksonomi yang digunakan dan bagaimana mengembangkannya. Ini contoh sebuah RPS, bagaimana dari CPL sikap dikembangkan menjadi CPMK sikap dari sebuah mata kuliah dan dikembangkan lagi menjadi sub CPMK. Kira-kira seperti ini contohnya. Nanti ini saya hanya ambil keterwakilan contohnya saja, dokter sekalian. Mungkin saja nanti dokter akan mengembangkan yang P-nya ini CPMK ada 2. Kemudian dari CPMK 2 ini mungkin ada 4 sub CPMK masing-masing. Itu tidak mengapa. Nanti tinggal dituliskan CPMK ini mengacu untuk CPL yang mana, lalu sub CPMK ini mengacu untuk CPMK yang mana. Ini adalah contoh bagaimana kita mengembangkan RPS. Kami akan mencoba menunjukkan bagaimana menselaraskan antara CPL, CPMK, dan sub CPMK, sehingga nanti kita akan mudah untuk melakukan identifikasi asesmen. Ketika kita menguji suatu sub CPMK, kita tahu sub CPMK ini akan menguji CPMK yang mana, dan CPMK yang ini akan berhubungan dengan CPL yang mana. Jadi itu yang sangat penting kita kembangkan, sehingga nanti akan mudah bagi pengelola prodi melakukan identifikasi pencapaian CPL melalui mengumpulkan hasil evaluasi dari masing-masing mata kuliah yang memang sudah jelas ujiannya, asesmennya untuk menguji sub CPMK yang mana, CPMK yang mana, dan nantinya
ke CPL yang mana. Nah, ini adalah contoh dari RPS mata kuliah keterampilan klinik 5 atau CSL 5 yang kebetulan bobot SKS-nya adalah 3. Di sini kita lihat ada 5 CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Kalau kita lihat di sini, ini masih menggunakan format lama, masih menggunakan SPKUKK. Di format yang baru kita tinggal menggunakan CPL dan kode berapa ia pada CPL Prodi. Jadi nomor urut CPL-nya pada daftar CPL pada prodi. Jadi misalnya CPL mungkin adalah CPL 3, mungkin adalah CPL 5, CPL 8. Jadi tidak perlu harus berurutan, tapi disesuaikan dengan urutannya pada list CPL prodi. Nah, kita lihat di sini ada 5 CPL pada mata kuliah ini dikembangkan menjadi 5 CPMK dengan masing-masing 1 CPMK untuk mencapai 1 CPL. Jadi kita lihat setelah CPMK-nya ditulis kodenya, di akhir deskripsi dari atau redaksi dari CPMK dituliskan kode dari CPL mana yang ia akan capai. Begitu seterusnya. Dan kita lihat di sini tidak ada 2 CPL yang digabungkan menjadi 1 CPMK, tapi 1 CPL minimal 1 CPMK. Lalu untuk sub CPMK-nya sendiri kita bisa lihat di sini 1 sub CPMK itu di akhir dari redaksinya dituliskan kode dia mengacu ke CPMK yang mana. Jadi nanti akan mudah untuk pengelola prodi dan pengelola mata kuliah mengidentifikasi pencapaian dari sub CPMK, CPMK dan CPL. Begitu seterusnya, dan pada contoh ini kita bisa lihat bahwa tidak ada 2 CPMK yang digabung menjadi 1 sub CPMK, tapi masing-masing mewakili hanya 1 CPMK. Nah, setelah kita melakukan penyusunan CPL, CPMK dan sub CPMK, maka tugas yang berikutnya adalah kita membuat matriks metode assessment CPL dan CPMK. Jadi kita buat matriks seperti ini. Di kolom sebelah kiri ada CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dipetakan terhadap CPMK yang sudah kita buat untuk mencapai CPL tersebut. Lalu di perpotongannya kita masukkan jenis assessmentnya dan bobot yang diberikan untuk masing-masing CPMK tersebut. Nanti total bobotnya harus keseluruhan adalah 100%. Jadi di sini pentingnya dokter semua mengidentifikasi pada mata kuliah masing-masing jenis assessment apa saja yang sudah dokter laksanakan, dan itu untuk mencapai CPMK yang mana. Nanti tinggal dimasukkan dan ditentukan bobotnya untuk masing-masing CPMK. Jadi ini dulu harus dibuat, Dok. Nanti setelah ini dibuat baru kita bisa mengisi tabel bobot di penjabaran RPS untuk masing-masing sub CPMK. Jadi inilah pentingnya kita juga membuat pemetaan CPMK dan sub CPMK. Di atas sudah jelas, sehingga nanti ketika kita menentukan jenis assessment pada masing-masing sub CPMK dan bobotnya, kita sudah tahu berapa yang harus kita isi dan apa jenis assessmentnya. Ini adalah penjabaran RPS. Kalau kita lihat di sini ada tabel, ada pekan ke, tapi ini untuk mata kuliah non-blok. Untuk mata kuliah blok kita ganti dengan menjadi pertemuan ke berapa. Kemudian sub CPMK-nya, kemudian penilaiannya, ada indikator, ada kriteria dan bentuk, dan kemudian bentuk pembelajarannya. Sekarang ini karena sudah terjadi pengembangan ilmu pengetahuan, dibagi menjadi sesi offline tatap muka dan sesi online tatap muka. Di sini harus dijelaskan apa yang perlu dilakukan oleh masing-masing di mahasiswa dan berapa lama perkiraan waktu yang dialokasikan untuk masing-masing aktivitas per masing-masing sub CPMK. Lalu ada materi pembelajaran dan ada bobot penilaian. Ini adalah perhitungan SKS dengan menggunakan Permendistek yang lama. Kita sekarang sudah mengikuti Permendistek Dikti nomor 53, di mana diseragamkan satu SKS sama dengan 45 jam. Jadi nanti teman-teman sekalian kalau menyusun harus memperkirakan jangan sampai terjadi kelebihan jam, alokasi jam dalam tatap muka kita, baik secara daring sinkronos atau asinkronos, atau luring. Daring asinkronos berarti mahasiswa melakukan
pembelajaran online tanpa ada sesi tatap muka langsung dengan dosen. Sementara daring sinkronos itu adalah sesi tatap muka langsung dengan dosen terjadwal. Kalau luring adalah aktivitas tatap muka langsung di kelas maupun di kampus. Nanti silakan dihitung, pastikan jumlah jamnya tidak melebihi SKS atau kurang dari SKS. Nah, untuk asesmennya kita bagi menjadi ada indikator dan kriteria dan bentuk. Indikator adalah unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Biasanya ini akan kita dapatkan berdasarkan sasaran pembelajaran yang dibuat oleh dosen pada masing-masing pertemuan. Jadi itu yang akan kita masukkan ke dalam indikator. Sementara kriteria menunjuk kepada standar kapan mahasiswa dilakukan berhasil pada masing-masing tahap pembelajaran. Sementara bentuknya kita menggunakan strategi assessment apa. Jadi misalnya bentuknya adalah ujian OMSEKI, kemudian kriterianya adalah ketepatan menjawab soal dengan benar. Nah, ini sedikit review assessment untuk domain kognitif, psikomotor, dan afektif. Untuk aspek kognitif kita bisa gunakan MCQ, esai pada tahap akademik, kemudian pada tahap profesi bisa ditambahkan SOCA, long case atau OSLER, dan extended modified essay question. Untuk psikomotor kita bisa gunakan OSCE untuk tahap akademik. Untuk tahap profesi kita bisa tambahkan selain OSCE ada mini CX, DOPS, dan portofolio. Nah, untuk domain afektif kita bisa gunakan peer assessment, bisa gunakan observation based assessment berdasarkan partisipasi mahasiswa di kelas, bisa self assessment. Untuk tahap profesi bisa ditambahkan penilaian 360 derajat atau multi source feedback dan portofolio.